rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Engkau menghadap ke tahtamu, kami perkatakan, kami kirimkan malaikat dan bala tentara surga berperang bagi kami, menjagai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang membuka segala ikatan, segala belenggu. Biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang memberikan kami telinga seorang murid untuk dapat mendengar firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang subur, supaya semua firman, benih-benih yang ditanam bisa bertumbuh dengan lebat, berakar dengan kuat, dan berbuah dengan lebat. Mari Tuhan, Engkau yang pegang seluruh acara ibadah pada pagi hari ini, pegang kendali Tuhan, seluruh saluran internet. Engkau sendiri yang jagai, malaikat-malaikat berjaga, seluruh saluran internet berjalan lancar sehingga kami dapat terhubung dengan LP Cirebon. Dan Engkau yang beracara, Kau urapi seluruh tim musik yang bertugas, Kau urapi mulut, bibir, dan lidah hamba, supaya hanya kebenaran-Mu yang sampai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, boleh duduk. Suara saya jelas? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni. Saya
Hari ini ditugaskan dari Ibu Ana untuk melanjutkan firman pada hari ini. Hari ini memiliki roh yang berkemenangan. Semua bawa Alkitab? Meskipun pembicaranya berbeda-beda, tapi dari keluarga kerajaan surga, kami selalu firman-Nya berkesinambungan. Kemarin kan sudah bicara tentang kuasa imajinasi dan perkataan, betul? Sudah pada ingat ya? Mari sekarang kita buka 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Kalau sudah ketemu semua, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya. Yang lain masih mencari itu. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Baik pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Angkat tangan. Oh, semua ya. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Nah, kalian ini dan kita semua, saya dan Anda semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, imanmu kepada Kristus mengalahkan dunia. Amen. Coba dibaca lagi. Semua yang lahir dari Allah, lanjutannya apa? Mengalahkan dunia, dan inilah Kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Nah, pertanyaannya, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hidup saya kalah terus? Kenapa hidup saya susah? Kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa sakit penyakit menimpa saya? Ada yang bisa jawab? Katanya percaya nih. Kan harusnya kalau percaya mengalahkan dunia kan iman kita. Tapi kok masih kena sakit penyakit? Masih ada yang narkoba, masih yang dikuasai hawa nafsu. Tuhan, Bu. Kenapa? Benar, Bu. Ya, apa? Karena orang-orang yang menerima rasa sakit seperti sakit penyakit, menderita, kesusahan, itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kita dipilih Tuhan karena kita itu kuat, kita mampu melewatinya. Belum tentu. Kata siapa, Bu? Mari kita buka. Loh, ayatnya di mana? Kita memang diberi ujian karena kita kuat. Lah kalau kamu yang dablek, kalau kamu yang memang sengaja sudah tahu dosa nggak boleh ya, nggak boleh narkoba, tapi ternyata narkoba itu yang salah siapa? Masa kamu diberi cobaan narkoba karena kamu kuat? No, 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 no. Salah. Mari kita rubah pola berpikir kita. Buka Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Oh. Tidak. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di situ jelas tertulis, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu apa? Semua produk-produk yang berupa sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kutuk, kehancuran, ikatan dengan narkoba, ikatan dengan perzinahan, hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, itu semua berasal dari alam maut. Kematian, kemandulan, kecelakaan, itu semua berasal dari alam maut. Sekarang saya tanya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir nggak? Hadir. Kalau 2-3 orang berkumpul sambil ngerumpi, Tuhan hadir nggak? Ayo, ada yang hadir, ada yang enggak. Tuh, yang betul yang mana? Kalau 2-3 orang berkumpul sambil ngerokok, sambil cerita-cerita, Tuhan hadir nggak? Tidak.
Coba buka Matius 18 ayat 20. Kita banyak tanya jawab ya supaya kalian Namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. ada syaratnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, jangan hilang dalam namaku itu. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam namaku, dalam nama siapa? Nah, kalian waktu berkumpul, ngerokok-ngerokok, ngerumpi-ngerumpi, membicarakan Tuhan Yesus enggak? Kalau enggak ya Tuhan enggak hadir. Ngerokok aja Tuhan enggak berkenan. Jadi jelas ya? Tidak selalu Tuhan hadir saat kalian 2 atau 3 orang kumpul-kumpul. Ada syaratnya, harus membicarakan Tuhan Yesus. Harus membicarakan, maka Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, terjadi sesuatu tidak? Pasti terjadi sesuatu. Yang terikat dilepaskan, yang miskin diberikan, yang sakit disembuhkan. Hukumannya 10 tahun jadi 3 tahun. Yang seumur hidup jadi apa? Pasti terjadi. Belum tentu kalau saya Bu. Gimana? Belum tentu. Loh, kalau Tuhan hadir, tidak ada yang mustahil. Jadi, betul. Karena Jadi, tapi kalau tidak punya iman pasti tidak akan terjadi. Kalau kamu sungguh-sungguh terhubung, tidak ada yang mustahil. Yuk, jika engkau percaya dan sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, tidak. Di sini kan kita membicarakan kemenangan loh. Kemenangan. Gimana caranya bisa menang? Lah, ini saya kasih kunci-kuncinya. Mari kita buka Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan kanannya di atasku lalu, dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di sini ya, yang memegang segala kunci maut dan kerajaan Tuhan Yesus. Waktu Yesus disalib, Yesus menyerahkan nyawanya itu dengan free will, kehendak bebas. Kalau dia adalah Tuhan, dia adalah 100% juga manusia. Kalau dia mau, dia bisa memerintahkan malaikat dan itu tidak terjadi. Tetapi saat itu Tuhan bicara, Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi jadilah seturut kehendakmu. It free will. Dia 3 kali berdoa seperti itu dan selalu diakhiri dengan jadilah sesuai dengan kehendakmu. Yesus dengan rela hati, kemauan dirinya sendiri, menyerahkan nyawanya untuk disalib. Supaya bisa masuk ke alam maut, mengambil kembali kunci maut. Kunci maut itu jatuh ke tangan iblis saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan perlu mati di kayu salib untuk mengambil kembali kunci maut. Dan naik ke surga, kunci maut ada di tangan Yesus. Ada ayatnya jelas ya, saya nggak ngarang, ayatnya sudah jelas. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kita jemaat itu adalah tubuh Kristus, betul? Nah, berarti kalau tangan ada di tubuh, kita adalah tubuh Kristus. Berarti kuasa dan otoritas ada di Nah, kenapa ada banyak anak Tuhan tidak memenangkan peperangan? Karena mereka tidak pernah berperang melawan iblis. Ketika terikat narkoba, diam saja. Ketika terikat dengan kebencian, diam saja. Lumrah wong namanya manusia. Kan sering kan dengar kata-kata seperti itu?
lumrahlah jatuh ke dalam dosa. Kan manusia dicobai. Meskipun dicobai tidak melebihi kekuatan kita. Tadi saya bilang belum tentu. Ya, itu atas kehendakmu pribadi kamu memilih dosa. Ataukah itu memang ujian dari Tuhan? Kalau ujian bikin kamu naik tingkat, kalau itu kehendakmu sendiri, kamu sengaja masuk ke dalam dosa, kamu akan terjerumus. Yang ujung-ujungnya adalah maut. Di Efesus 1 ayat 3 sampai 14, itu selalu ditulis di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada kita. Kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Kalau kita ada di dalam Kristus, itu ada, kalian bisa baca di Efesus. Nah, apa yang menyebabkan banyak anak Tuhan kalah? Karena keluar dari Kristus, keluar dari firman-Nya. Mereka tidak memakai kuasa dan otoritas dan berkata, iblis, diam engkau. Kan kita sering malah melo-melo. Wah, iya. Istriku selingkuh. Wah, iya. Ini memang aku sakit. Ini memang cobaan dari Tuhan. No. Pergunakan kuasa dan otoritasmu untuk berperang melawan iblis. Diam kau. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan padaku masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Amin. Buka Mazmur 8 ayat 3. Ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Amin. Amin. Bayi-bayi itu siapa? Kita. Kenapa kok kita? Karena kita anak-anak Tuhan. Kalian bertumbuh ya. Bayi-bayi itu kalau orang yang baru bertobat saja, itu sudah diletakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Gimana kalau kalian sudah bertumbuh? Lebih dahsyat kan? Jadi saat ini pun kalian punya nggak kuasa dan otoritas untuk membungkam musuh? Punya. Syaratnya cuma satu. Baca firman. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Sering. Kok sering? Sering itu bukan setiap hari. Saya tanyanya yang setiap hari. Wah. Yuk, kita belajar ya. Sama-sama belajar. Kalau mau menang, kita harus latihan. Tentara dan prajurit atau siapapun mereka yang mau berperang, harus ada latihannya kan? Nah, kenapa iblis harus dibungkam? Karena dia adalah yang kerok atas semua kehancuranmu. Mari kita jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Yuk, kita baca di 1 Korintus 15:26. 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tadi produk-produk alam maut sudah tahu kan? Saya tadi sudah katakan kesakitan, kebencian, ikatan dengan narkoba, ikatan dengan perzinahan. Itu harus kita binasakan dan hancurkan. Sekarang kita buka di Kejadian 3 ayat 15. 15. Sama saya banyak ayatnya ya. Bu, nggak apa-apa, Bu. Karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia pasti mengerjakan apa yang difirmankannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini ingat nggak kejadiannya apa nih? Yang di Kejadian 3 ayat 15. Hawa diperdaya oleh ular. Lalu Hawa makan buah terlarang. Lalu Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu dia bicara ke ular.
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini urusannya kaki dan ular, betul? Tumit itu kan di kaki ya. Kalau kalian tahu dong ular itu seperti apa? Jalannya cepet kan meskipun dia menjalar di tanah. Nah, kalau kita mau menginjak ular nih, cepet-cepetan nggak? Nah, siapa duluan? Ular dulu memagut kakimu atau kamu menginjak kepala ular duluan, betul? Betul. Kalau terlanjur dipagut, sengatnya akan masuk ke kaki kita, menjalar ke seluruh tubuh kita. Keracunan kan? Bisa berakibat fatal kalau itu sangat berbisa. Sama di alam roh juga seperti ini. Nggak ada kan nginjak ular tuh pelan-pelan, keburu dipagut duluan. Kalau iblis bicara apa ke dalam pikiranmu, cepet-cepet di counter back. Maksudnya diputar balikkan. Ada pembalikan keadaan. Kamu tuh jelek loh, nggak berharga di mata Tuhan. Siapa yang bilang? Diam kau iblis. Aku ini berharga di mata Tuhan. Harus cepet-cepetan. Tuh lihat. Istrimu selingkuh. Diam kau iblis. Memang aku kurang berdoa. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kuduskan, sucikan, tahirkan roh, jiwa, dan tubuhku Tuhan. Aku berdoa Tuhan, apa yang disatukan manusia tidak boleh, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Itu counterback-nya dengan tidak. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tuhan sudah memikul segala sakit penyakitku di kayu salib, sehingga aku bisa sembuh. Semua ada ayat-ayat di firman. Alkitab ini isinya perjanjian-perjanjian kan. Kalau kamu sempatkan dirimu dengan melo-melo, saya tuh pernah dikasih penglihatan sama Tuhan tuh sangat-sangat jelas. Begitu kamu melo, itu kamu terjunnya dalam. 1 hari, misalnya di level A, 2 hari sudah levelnya turun lagi. Semakin hari itu levelnya sangat dropnya jatuh. Sehingga kalau kamu sudah terlanjur ada di bawah, sangat sulit untuk kamu bangkit kembali. Kalau kita pernah kalah, saya juga pernah kalah. Kita akan bilang, oke, saya pernah kalah. Tapi Tuhan akan angkat saya kembali. Dan saya akan memakai pengalaman saya untuk menyelamatkan banyak orang. Kalian ini sudah pernah di LP kan? Sudah pernah di penjara. Tapi pengalaman kalian yang di penjara ini bisa kalian pakai untuk menyelamatkan banyak orang supaya mereka tidak masuk penjara. Betul? Semua tergantung pilihanmu. Kamu mau milih yang mana? Kamu memilih ada di pihak Tuhan atau kamu mau memilih berada di pihak iblis? Kalau berada di pihak iblis, itu orang-orang tuh yang keluar masuk penjara. Kami ini kebetulan melayani berbagai macam penjara ya. Mulai saya juga ada di Jogja, saya pernah ke Nusa Kambangan. Itu banyak yang orangnya keluar masuk. Pindah LP doang. Keluar misalnya dari Cirebon lagi di Jogja. Atau nanti keluar dari Jogja masuk lagi ke Nusa Kambangan. Buat apa kalian menghabiskan hidup kalian hanya dengan keluar masuk penjara? Betul? Ayo, siapa di sini yang sudah lebih dari 1 kali ini masuk ke penjara? Baju merah, Bu. Baju merah. Nah, saya harapkan setelah ini bertobat ya, tidak ada lagi, selesai. Benar tuh, tobat. Kan sudah diajari nih untuk perang nih. Maut tidak bisa menguasai kita, asal kita jemaat Kristus. Kristus kan pemenang nih atas iblis, dosa, dan maut. Kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh kita. Sudah percaya sama Kristus. Siapa yang mengalahkan dunia? Tadi ada, baca ayo, kepada Yesus Kristus. Tadi yang dibaca di awal. Di awal kan dibaca tuh. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tadi di 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dihafalin ya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
Kalian kan sudah percaya. Saya dan kalian semua kan sudah percaya, betul? Nah, kendalikan pikiranmu. Karena pikiranmu itu mempengaruhi alam bawah sadarmu. Kalau kamu selalu berpikir, wah memang nggak bisa, ya akan terjadi tidak bisa. Kan yang lalu sudah diajarikan oleh KKS, kuasa pikiran dan perkataan. Lah, kalau kamu sudah belajar kuasa pikiran dan perkataan, kamu bisa berperang. Kalau kamu perang, jaminannya adalah menang kalau kamu ada di sisi Tuhan Yesus. Betul? Pada saat engkau memikirkan firman, pada saat engkau memperkatakan firman, itu engkau sedang menciptakan sesuatu. Di alam roh sesuatu yang terjadi. Karena ada tertulis bahwa firman tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum mengerjakan apa yang difirmankannya. Kalian harus memilih. Dari satu mulut tidak bisa keluar berkat dan kutuk. Misalnya, kalau di gereja holi-holi, oh ya, aku disembuhkan, aku diselamatkan, keluar, itu makian-makian dan kata-kata kotor keluar dari mulut kalian. Enggak bisa. Kalian harus pilih salah satu. Kata-kata negatif itu frekuensinya turun ke bawah. Itu membuka pintu maut. Hati-hati dengan mulutmu. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga. Karena engkau adalah imam, engkau adalah kepala keluarga. Engkau itu otoritasnya di atas istrimu. Engkau otoritasnya di atas anakmu. Kalau misalnya kamu untuk ke anak nih, goblok misalnya. Itu akan terjadi, anakmu goblok beneran. Nanti tua jangan menyesal, kenapa kok anakku goblok? Iya karena kamu kutukin. Belajar dalam pikiranmu ini selalu, itu latihan. Selalu pergunakan kata-kata positif. Supaya apapun yang terjadi, kalau kamu sudah melatih pikiranmu ini untuk memikirkan yang positif, melatih pikiranmu untuk memikirkan firman, maka yang keluar dari mulutmu adalah hal yang positif dan itu adalah firman Tuhan. Semua akan terjadi. Nah, coba kita buka Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. 59, Yesaya 59. 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak berat panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak berat tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas sekarang. Jadi kalau kalian berdoa, oh terjadi enggak, belum tentu. Lah kalau kalian sudah awalnya bilang belum tentu, ya tidak akan terjadi. Ceritanya nih, malaikat udah bawa doamu nih, baru tengah jalan kalian bilang enggak lah, hilang imannya. Ya udah, itu tidak akan pernah sampai kepadamu. Saya ini sudah, saya bisa bicara begini karena saya sudah praktek berkali-kali. Kalau kita menginginkan sesuatu, satu, minta ampun dulu. Kalau kita connect itu tuh gampang. Kalau kita nggak connect itu susah. Setelah minta ampun, Tuhan ampuni dosa dan kesalahanku, kalian doakan, cari firman-Nya. Kalau firman-Nya sudah ketemu, perkatakan itu setiap saat, setiap hari. Maka itu akan terjadi kepadanya. Pikiran kita itu kan rahim rohani, ya. Kalau itu diisi dengan firman, kita kandung terus, maka pada suatu saat seperti seorang ibu yang melahirkan, ibu melahirkan aja perlu dikandung 9 bulan. Pada saat melahirkan itu akan terjadi seperti yang kau doakan. Jadi jangan lelah-lelah untuk berdoa. Jangan fokus pada dosamu, fokus pada Roh Kudus. Amin. Nah, coba Yohanes 4 ayat 24.
Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, lalu Yohanes 6 ayat 63. Di sini tadi kan ditulis ayat Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkata-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini dikatakan rohlah yang memberi hidup. Roh Kudus yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan itu firman. Tuhan kan berkata-kata keluarnya kan firman kan. Segala sesuatu diciptakan dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu ada di Yohanes 1. Berarti semuanya kan berawal dari firman. Lalu Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah yang itu. Maksudku ialah hidupku oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa tidak menuruti keinginan daging. Betul? Betul. Kan lo ya, sudah ada 3 ayat yang saya kasih, betul? Semuanya kan menunjang satu dengan yang lain, toh? Ya. Allah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh, dan Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di situ dikatakan roh, roh, roh. Yang bukan firman dilarang masuk. Kita tuh sampai KKS tuh membuat kaos yang ada tulisannya yang bukan firman dilarang masuk. Supaya apa? Fokus kita pada Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Yuk, mari kita ucapkan bersama-sama. Ulangi perkataan saya ya. Aku berfokus pada Roh Kudus dan firman. Aku berfokus pada Roh Kudus dan firman. Tuntunlah aku Roh Kudus. Tuntunlah aku Roh Kudus. Firman-Mu menerangi langkah-langkahku. Firman-Mu menerangi langkah-langkahku. Gampang kan? Bisa diingat? Dapat. Katakan itu setiap hari. Aku berfokus pada Roh Kudus dan firman. Kalau pikiran kita sudah mulai melenceng kemana-mana, katakan, aku berfokus pada Roh Kudus dan firman. Yang bukan firman dilarang masuk. Yang porno-porno, yang benci-benci nggak boleh masuk. Aku berfokus pada Roh Kudus dan firman. Tuntunlah aku Roh Kudus, firman. Itu cara-cara untuk terlepas dari ikatan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, 4 sampai 5. Yuk, Yohanes 1 ayat 1 dulu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Segala yang telah dijadikan. Lalu lanjut ke ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu menguasainya. Di Yohanes 1 ayat 1 ditulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Benar ya tadi yang saya katakan, firman itu adalah Allah. Berarti apapun yang itu adalah pasal penciptaan. Karena di ayat 3 dituliskan, di ayat 2 ada tertulis, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di ayat 3 sangat-sangat jelas. Segala sesuatu nih dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia
Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Betul? Betul, Bu. Nah, di ayat 4 tertulis. Berarti tadi kan sudah jelas nih, dengan firman kita bisa menciptakan sesuatu. Ada ya? Karena kita kan diciptakan segambar dan serupa Allah. Allah menciptakan sesuatu dengan firman, kita juga mengucapkan sesuatu, maka sesuatu itu jadi. Di ayat 4 ditulis, di dalam Dia ada hidup. Hidup ini gimana sih? Hidup kan segala sesuatu aspek. Hidup itu adalah terang manusia. Ayat lanjutannya dituliskan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau engkau selalu memperkatakan firman, maka lama-lama sisi gelapmu itu akan hilang, karena engkau penuh firman. Kalau gelas itu ada satu gelas kosong, diisi air putih, itu dia akan putih kan. Kalau dia isinya air comberan, kotor kan. Tapi gelas yang isinya air comberan ini kamu isi terus sama air putih, lama-lama comberannya akan bersih nggak? Sama dengan firman. Kalau kamu isi terus dengan firman, lama-lama yang kotor dalam dirimu akan hilang dan akan bersih. Nah, berarti kesimpulannya, ada yang bisa jawab? Karena baru baca firman. Satu, kalian masih hidup dalam daging. Yang kedua, masih hidup dalam keakuan. Akunya ini loh masih berkuasa. Aku begini, aku ingin begitu. Kayak lagunya Doraemon tuh lama-lama. Aku ingin begini, aku begitu. Ingin ini itu banyak sekali. Lah tidak pernah kau serahkan keinginanmu itu kepada Tuhan. Jangan nyanyi lagu Doraemon ya, itu sangat menyesatkan. Isinya aku begini, aku ingin begitu. Nah, kalau kalian keakuannya masih sangat berkuasa, nggak bisa. Aku nggak bisa mengampuni dia. Aku pengennya ya benci toh. Harusnya kan saya benci. Wong dia sudah jahat sama saya. Tapi Tuhan suruhnya apa? Mengampuni. Nurut nggak? Yang mau kamu pilih yang mana? Semua itu kan ada free will, kehendak bebasmu. Apa yang mau engkau pilih? Free will. Nah, Tuhan bisa belum menghapuskan dosa saya? Bisa. Tapi Tuhan sangat menghargai free will. Sekali dia memberikan kepada kita semua free will, Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Free will itu akan sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Itu kenapa perlu kita berucap dari mulut kita, Tuhan, tolong aku. Kalau kita merasa nggak mampu, Tuhan, aku nih nggak mampu mengampuni. Tolong aku, Tuhan, untuk mengampuni. Tolong engkau paksakan kehendak-Mu dalam hidupku, Tuhan, supaya aku ini jadi seperti yang engkau mau. Lah kalau kita sudah minta misalnya dipaksa sama Tuhan, maka kalau Tuhan intervensi hidup kita, itu legal. Karena ada yang namanya grace, anugerah dari Tuhan. Ada juga yang namanya tuntutan iblis. Dalam keadilan Tuhan, dia harus adil. Semuanya nih lihat ke saya nih, paham nggak yang saya bicarakan? Jelas ya, dari tadi saya cerita dari awal itu paham ya? Firman saya bagikan juga jelas ya? Jelas. Nah, mari kita baca. Roma 6, ayat 16 sampai 23. Roma 6 ayat 16 sampai 23 ya. Maka kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada sesuatu, artinya kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada
Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan kepadaku. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karenamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu menjadi hamba Allah, ia hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Yang lain yang di belakang itu pada bawa Alkitab nggak? Saya lihat yang belajar bawa Alkitab ya kalau ada ibadah, terus dibaca firman-Nya supaya itu juga memerdekakan kalian. Nanti kalau yang merdeka cuma yang depan aja gimana coba? Saya inginnya semuanya ya. Saya ulang ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Di sini kan ada pilihan. Tahu nggak apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, kalau kamu budak, kamu harus taat nggak sama tuanmu? Kalau budaknya iblis, kamu harus taat pada iblis. Kalau kamu budaknya Tuhan, kamu harus taat pada Tuhan. Pilihan ada di tangan kalian. Betul ya? Untung di ayat 17 ada tertulis, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 18 ini sangat jelas ya. Kamu telah dan menjadi hamba kebenaran. Diri kita berulang kali. Aku telah dimerdekakan dari dosa. Aku menjadi hamba kebenaran. Ayatnya ada tertulis dengan jelas. Aku telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19 lanjutkan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, kecemaran dan kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini dituliskan sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Kalau sudah terlanjur, dulu sudah pernah narkoba, dulu sudah pernah ngerampok, dulu sudah pernah begal misalnya. Itu sekarang, dulu kan kamu hamba kecemaran, hamba dosa, hamba kedurhakaan. Sekarang kamu harus menyerahkan tubuhmu ini menjadi hamba Tuhan. Caranya apa? Kamu sekarang ada di LP Cirebon, tapi bisa nggak kamu berdoa untuk keluargamu yang masih ada di luar sana? Bisa nggak kalian berdoa untuk anakmu yang masih ada di luar sana? Supaya dia tambah pintar, supaya berkat Tuhan turun atas mereka, supaya mereka berkecukupan, supaya mereka tidak masuk dalam penjara. Sangat bisa. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Itu berarti kalau kalian melakukan
berarti kalian memfungsikan seluruh tubuh kalian menjadi hamba kebenaran. Itu sudah terjadi. Tapi ingat ya, tidak bisa dari satu mulut. Kalau kalian pengen jadi orang saktinya Tuhan nih ceritanya. Tidak bisa dari satu hati. Tidak akan bisa untuk omongan kalian sakti ceritanya. Apapun yang kalian ucapkan jadi. Apapun yang kalian ucapkan jadi. Saya ini melatih anak saya dari kecil untuk terhubung dengan Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa 24 jam bersama dengan orang yang kita sayang. Betul ya? Kalian ada di sini, kalian tidak bisa bersama dengan orang yang kalian sayangi di luar sana. Tetapi sangat bisa kalian mendoakan mereka. Kalau ada kesempatan, nanti kalian keluar dari penjara. Kalian bisa ngomong sama mereka, kan? Ngajari apa yang sudah kalian pelajari selama kalian di LP ini. Bukan satu kebetulan kalian mendengarkan pelajaran dari keluarga kerajaan surga. Banyak sekali kunci-kunci yang diberikan. Itu belum tentu yang di luar sana dengar. Tapi kalian kan bisa toh ngomong semua itu ke mereka. Berarti kalian sudah dipakai menjadi hamba kebenaran. Di sini jelas dulu ya. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21. Dan buah apakah yang semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Ayo, baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalian sudah percaya kan bahwa Allah ada? Ada. Percaya. Percaya. Kalian percaya nggak bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Amin. Yang lain-lain juga ngomong dong, masa cuma yang depan doang, yang belakang percaya nggak? Amin. Nah, gitu dong. Kalau kalian percaya dan sungguh-sungguh mencari Allah, di sini tertulis, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh mencari Allah, itu sia-sia enggak? Enggak. Lalu ada upah untuk orang-orang yang mencari Dia. Tuhan, aku sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuhan, tolongi aku. Pasti ditolong. Tidak mungkin tidak. Kalau kalian terhubung, kalian tersambung, pasti kalian ditolong. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya kecepatan nggak ini? Enggak. Kalau kan saya akan perlambat. Ada yang nyatet nggak sih? 14. Ada MBK, Bu. MBK. Mister MBK, Bu. Bagus. Karena kalau catat itu pasti kalian bisa ingat-ingat dan kalian bisa ulang-ulang kembali. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan
dan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa tuh? Hah? Roh Kudus. Kan Bapa naik memberikan penghibur kepada kita, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa ditulis jangan mendukakan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu kan cerminan dari Tuhan sendiri. Roh Kudus itu sangat lembut. Kalau kamu bersikeras, dia yang akan mundur. Roh Kudus bilang nih, ayo mengampuni. Nggak mau, dia mundur. Nanti ada saatnya dia datang lagi. Yuk, mengampuni. Nggak mau. Itu free will kan berarti? Dia akan mundur. 1 kali dikasih tahu nggak mau, 2 kali dikasih tahu nggak mau, 3 kali dikasih tahu nggak mau. Kamu bisa menjadi orang yang bebal, yang tidak bisa dikasih tahu siapapun. Kamu nurut nggak sama kebenaran firman Tuhan? Kalau Tuhan suruh ampuni, saya dulu belajar mengampuni sangat lama. Karena keakuan saya tuh masih sangat kuat saat itu. Sangat trauma dan sakit hati. Saya tuh sampai dermimil, tahu namanya dermimil kalau orang Jawa ngomong tuh sampai ngomel terus sepanjang hari, aku mau mengampuni. Sebut nama orang yang kalian mau ampuni. Misalnya, aku mau mengampuni Kathleen gitu, atau aku mau mengampuni Ardi gitu. Kamu ucapkan terus menerus, aku mau mengampuni Ardi, aku mau mengampuni Ardi. Tuhan, aku nggak sanggup, Tuhan, aku masih sakit hati. Ngomong aja sama Tuhan nggak apa-apa. Tapi aku tahu Tuhan, karena ini perintahmu, aku mau nurut. Tolongi aku Tuhan untuk aku mengampuni Ardi. Sesimpel itu. Simpel ngomongnya, tapi nggak simpel menjalaninya. Siapa yang masih bergumul untuk mengampuni? Angkat tangan. Saya. Nah, bisa praktekkan itu. Kalau kamu masih bergumul untuk mengampuni, setiap langkah saya waktu itu, selama 2 bulan, saya tuh selalu ngomong, Tuhan, aku tahu aku harus mengampuni. Aku tahu perintahmu untuk mengampuni. Aku ini mau nurut Tuhan, tapi aku nggak sanggup. Tolongi aku Tuhan, supaya mampukan aku untuk mengampuni. Aku mau. Yang penting kamu perkatakan dari mulutmu, aku mau Tuhan. Aku mau nurut Engkau. Aku mau menuruti firman-Mu. Aku mau mengampuni Tuhan. Kalau dari mulutmu sudah terucap, aku mau, itu legal di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bisa mengintervensi hidupmu, melembutkan hatimu, sehingga pada saatnya nanti kamu bisa mengampuni. Dengan tulus loh ya. Bukan cuma mulut ngomong mengampuni, tapi hati masih ngedumel, masih nggak bisa terima, itu belum mengampuni. Kalau kamu masih merasa sakit hati, kamu berarti belum bisa mengampuni. Kalau belum bisa mengampuni gimana? Itu berarti kan masih kalah. Ini saya ajari praktek untuk menang nih. Ya kamu ngomong terus sampai kamu menang. Kalau 1 minggu belum bisa, 2 minggu. Lakukan. 2 minggu belum bisa, 3 minggu. Saya latihan mengampuni pertama kali waktu saya bertobat 2 bulan. Baru bisa mengampuni. Itu dengan setiap hari saya ngomong, Tuhan, awalnya ngomongnya panjang nih 2 minggu pertama. Tuhan, saya tuh mau, tapi saya tuh nggak sanggup. Wah, dia keterlaluan, bla 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 bla, masih panjang alasannya. Lama-lama singkat, Tuhan, iya aku tahu, aku harus mengampuni. Tapi aku nggak sanggup, tolongi ya Tuhan. Setelah itu 2 minggu berlalu, 1 minggu selanjutnya saya ngomong, ya Tuhan, aku mau mengampuni, tolongi aku Tuhan. Semakin pendek lagi. Lalu, Tuhan, aku mau mengampuni. Hatinya gimana? Sudah mulai agak lega. Nggak sesakit hati seperti dulu lagi. Tapi masih ada ganjelan. Itu belum selesai. Lanjutkan lagi. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Dan aku mau memberkati dia. Sampai kamu bisa ngomong seperti itu dengan tulus dari dalam hatimu, itu kamu sudah menang. Praktek ya semuanya ya. Ya, Bu. Kan kita urusannya dengan kemenangan kan hari ini. Jadi kalau kamu praktek harus sampai kalau praktek harus sampai ngomongnya semua dong.
Selesai. Kalau belum menang, belum selesai. Ayo, kalau belum menang, Kalau belum menang, belum selesai. baru sampai menang. Amin. Bersama Yesus tuh. Yuk, sekarang siapa identitasmu? Kita adalah anak Allah. Yuk ngomong. Kita adalah anak Allah. Anak-anak Allah. Semua rame-rame. Kita Allah. Kita adalah anak Allah. 1, 2, 3. Di tanganku. Di tanganku ada kuasa dan otoritas. Di tanganku ada kuasa dan otoritas. Di kakiku ada kuasa. Kita itu ada kuasa. Jengking. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Lukas 10 19 sampai 20. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Amin. Di sini dikatakan ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Kuasa sudah diberikan kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Tadi ingat, saya sudah perkatakan, kalau menginjak ular cepet-cepetan, apa pelan-pelan? Kalau ada sesuatu yang ada di pikiranmu, berarti kamu harus segera putar balikkan keadaan, ya, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Misalnya nih, kamu dibilangi, anakmu kecelakaan. Diam kau iblis, ada tertulis bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Itu langsung kamu katakan. Kalau enggak, dia akan selalu ngomong nih di pikiran kita. Anakku kecelakaan ya. Oh iya, anakku nanti kecelakaan. Itu akan terus ada di pikiran kita. Waduh, gimana nih nanti kalau anakku kecelakaan? Kalian kalau itu omongnya anak kecelakaan, 1 kali ngomong di pikiranmu, ngomong minimal 3 kali. Diam kau iblis, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan membawa aku berkemenangan. Selesai. Itu sudah ada pembalikan keadaan. Jadi yang iblis coba lemparkan kepadamu, benih-benih negatif itu, langsung kamu putar balikkan, langsung kamu ada pembalikan keadaan, sehingga yang terjadi adalah benih-benih firman yang terjadi. Amin. Lawan iblis dengan apa? Melawan iblis dengan firman Tuhan. Di sini ditulis sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20 lebih dahsyat. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Kalau di sini ditulis karena roh-roh itu takluk kepadamu, berarti jelas dikatakan kan, roh itu takluk kepadamu. Berarti kita punya kuasa, kita punya otoritas. Kalau kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita bisa menang. Amin. Ya dong, masukkan di logika kita kan? Ada kuasa dari Tuhan, ada otoritas dari Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Berarti aku punya kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan untuk mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan atau tidak? Jelas. Ya. Ada pertanyaan? Nah, cukup. Jadi kesimpulannya, kenapa kalah terus? Karena tidak memakai kuasa dan otoritas dari Tuhan. Simpelnya apa? Kalian malas perang. Ada apapun pikiran negatif di pikiran kalian, kalian cuma diem aja. Kalau kalian diem, malas membungkam iblis, mata kalian, pikiran kalian akan fokus ke masalah.
Hati ini dari kuat bisa jadi lemah. Padahal Tuhan kan menguatkan kita. Nah, iblis kalau kamu tidak berlatih ya kamu lemah. Kalau kamu berlatih kamu kuat. Kalau kamu kuat kamu bisa menolong yang lain, bisa mendoakan orang maka orang itu sembuh. Bisa ngomong sama orang lepas ikatan-ikatannya, maka ikatan-ikatan itu akan terlepas. Karena ada tertulis apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga, apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Pernah dengarkan ayatnya? Nah, di ayat Roma 16 tadi, ayat 16 sampai 23, kan itu kita dimerdekakan. Makanya saya bilang, kalau kalian dulu sudah terlanjur nih ada di LP, sudah terlanjur nih tadinya menjadi hamba dosa. Kalau kalian nggak ada masalah, nggak mungkin kan ada di sana. Mari kita hadapkan pembalikan keadaan. Tidak adil. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 19. Ayat 7 sampai 9, maaf. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Amin. Amin. Ayatnya jelas kan? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus sudah membayar kita. Harganya sudah lunas dibayar saat dia menyerahkan dirinya dengan kehendak bebasnya untuk mati di kayu salib. Jadi kita ini sudah lunas dibayar. Akibat dosa Adam dan Hawa, kita semua masuk ke dalam dosa. Tetapi Tuhan sudah beli. Jadi kalau kalian yang masih ada kutuk-kutuk, kalian bisa bilang, aku sudah dibeli Tuhan Yesus. Harganya sudah lunas dibayar. Jadi, iblis, dosa, dan maut, kutuk tidak berkuasa atasku. Sah dan legal. Sudah jelas? Sementara itu dulu. Nanti kalau kebanyakan kalian bingung. Dari yang saya bicarakan tadi, dari depan sampai terakhir ini, apakah ada pertanyaan? Saya terlalu cepat ataukah jelas tadi yang saya bicarakan? Paham ya? Berarti habis ini bisa praktek ya semua? Yang belum bisa mengampuni bisa praktek mengampuni ya, terikatan. Masih pengennya narkoba, masih pengennya hal-hal yang jorok, masih pengennya apapun itu, masih pengennya benci, kalian bisa praktek ya. Harus menang. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah pada hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah memberitakan firman kebenaran-Mu. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas. Biar kuasa-Mu sendiri Tuhan yang bekerja atas mereka, membebaskan mereka dari segala ikatan-ikatan, melepaskan mereka dari segala belenggu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biar api-Mu sendiri yang membakar semua yang bukan dari Tuhan. Dan api Tuhan membakar roh di dalam diri mereka, sehingga mereka berapi-api kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki roh yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berfirman. Tuhan dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.